menelusuri akar diri di balik topeng dunia. Semakin dikejar, semakin menjauh. Mengejar impian, harta, pengakuan. Di tengah riuh janji kebahagiaan instan, ada filsuf yang berani berkata pelan namun tegas. Jangan tertipu. Ia tidak menawarkan jalan pintas, obat ajaib, atau janji surga. Ia hanya membuka tirai dan memperlihatkan apa yang selama ini kita sembunyikan dari diri sendiri. Namanya Arthur Schopenhauer. Ini latihan kejujuran tertinggi, mengenali apa yang sebenarnya menggerakkan kita. Sebelum kita menentukan arah hidup, latar belakang, seorang yang datang terlalu dini. Arthur Schopenhauer lahir di Danzig tahun 1788, wafat di Frankfurt tahun 1860. Hidupnya sepi pengakuan saat masa produktif. Karyanya baru dibaca luas mendekati usia senja. Ia menggabungkan 3 arus besar, filsafat Kant, ajaran India kuno, Veda, Upanishad, Buddha, dan pengamatan tajam atas kemanusiaan yang polos. Berbeda teman sezamannya yang membangun sistem megah tentang akal dan kemajuan, Schopenhauer berangkat dari pengalaman batin sendiri. Rasa gelisah yang tak hilang, hasilnya adalah pemikiran yang jujur, kadang menyakitkan, karyanya yang abadi, dunia sebagai kehendak dan representasi, seluruh pandangannya. Bab 1. Dunia yang kita lihat hanyalah topeng. Schopenhauer memulai dengan pernyataan sederhana namun menggetarkan. Dunia adalah representasi bagiku. Artinya, apa yang kamu lihat, sentuh, dengar, bukanlah kenyataan itu sendiri. Itu adalah gambaran yang dibentuk oleh pikiranmu melalui ruang, waktu, dan hukum sebab akibat. Seperti kacamata berwarna yang tak pernah kita lepas, kita melihat benda berwarna kacamata, bukan benda aslinya. Kant pernah berkata, kita tak bisa menjangkau benda pada dirinya sendiri. Schopenhauer melangkah lebih jauh. Ada satu hal yang kita ketahui, bukan sekadar tampilan, tubuh kita sendiri. Kita mengamati tangan bergerak, tetapi juga merasakan dari dalam. Ada dorongan, hasrat, keinginan yang mewujud jadi gerak. Dorongan itulah yang ia sebut kehendak. Pelajaran bagi dirimu. Kamu sering bereaksi terhadap gambaran orang lain tentangmu, bukan dirimu yang sesungguhnya. Kebanyakan kecewa muncul karena menuntut dunia sesuai bayanganmu, bukan sebagaimana ia ada. Mengenali batas penglihatan diri adalah langkah pertama menuju kebebasan. Bab 2. Kehendak, akar yang tak pernah kita pilih. Ini inti pemikirannya. Hakikat segala sesuatu, termasuk dirimu, adalah kehendak. Perlu jelas, ini bukan kemauan sadar atau keinginan pribadi. Ini kekuatan buta, tak beralasan, tak bertujuan, tak kenal lelah yang mendahului segala pikiran. Sekadar ingin ada, ingin hidup, ingin terus berlanjut. Ada dalam batu yang jatuh, tanaman tumbuh, hewan kawin, dan manusia berambisi. Satu dan sama, hanya tampil berbeda kadar kesadarannya. Kamu bukanlah pemilik kehendak. Kamu adalah salah satu wujudnya. Lihatlah dirimu. Bangun tidur sudah ada dorongan lapar, rindu, ingin berarti sebelum kamu memutuskan apapun. Saat satu keinginan terpenuhi, keinginan lain langsung tumbuh. Bukan salahmu. Itulah cara ia bekerja. Akhirnya kita sadar, akal hanyalah pelayan yang mencari cara memenuhi apa yang sudah diinginkan kehendak. Menyadari ini tak membuatmu tak berdaya. Ini melepaskan beban palsu. Berhentilah menyalahkan diri karena masih gelisah. Itu sifat dasar arus yang membawamu. Bab 3. Siklus penderitaan. Hukum gerak hidup. Karena kehendak tak pernah puas. Hidup secara hakikat adalah penderitaan. Penderitaan muncul dari kekurangan, mengingat apa yang belum dimiliki, tekanan,
mempertahankan apa yang sudah ada, kebosanan, jeda saat keinginan tertunda, menampakkan kekosongan, kehilangan. Apa yang didapat pasti beralih lenyap. Kepuasan sejati tak ada. Ia hanya momen singkat berkurangnya rasa sakit yang segera digantikan ketegangan baru. Seperti membagi sedekah pada orang lapar yang perutnya berlubang. Tak akan pernah penuh. Namun pesimisme Schopenhauer bukan keputusasaan. Ia obat melawan harapan palsu. Berhenti mengejar kebahagiaan abadi. Mulailah kurangi penderitaan yang tak perlu. Kurangi syarat bahagia. Semakin sedikit yang kau tuntut, semakin sering kau tenang. Jangan bandingkan hidupmu dengan kisah sukses orang lain. Mereka pun berlari ketakutan sama sepertimu. Bab 4. Celah cahaya. Seni, kasih sayang, menjauh. Meski terperangkap, ada jalan sementara dan jalan mendasar. 1. Ketenangan sementara lewat seni. Saat tenggelam dalam musik, lukisan, puisi, atau pemandangan agung, sejenak kita lupa keinginan pribadi. Kita berhenti menghitung untung rugi. Lebur menjadi pengamat murni. Bebas sejenak dari cengkeraman. Musik teristimewa. Ia bukan sekadar bentuk, tapi gama langsung kehendak itu sendiri. 2. Moralitas berakar, kasih sayang. Kita menyakiti lain karena mengira kita terpisah, padahal kita wujud sama kehendak. Maka belas kasih bukan kewajiban, melainkan pengakuan. Penderitaanmu sebenarnya penderitaanku juga. Inilah dasar etika sejati baginya. 3. Penyangkalan kehendak, jalan pembebasan sejati. Setelah paham sifat tak berarti hasrat, seseorang bisa berhenti terseret. Ia tetap hidup, tapi tak lagi mengejar, tak lagi meratapi. Seperti pelaut yang menurunkan layu saat badai lewat. Inilah damai abadi. Sebanding dengan nirwana ajaran Buddha. Bukan bunuh diri, itu pelarian yang memperkuat hasrat hidup, melainkan perubahan arah batin total. Bab 5. Memahami diri sendiri lewat matanya. Bagaimana ini mengubah caramu mengenal dirimu? Lepas ilusi kebebasan mutlak, kamu tak bebas memilih lahir, karaktermu, dorongan dasarmu, tapi bebas memilih sikap menghadapinya. Jangan percaya sepenuhnya ambisi. Periksa, apakah ini kebutuhanmu atau sekedar kehendak hidup yang memanfaatkanmu. Hargai tenang lebih dari gemerlap, bukan pengecut, melainkan melihat sorak-sorai cepat memudar. Damai batin jarang didapat, berbaik hati pada diri sendiri. Kamu bukan jahat, cuma terjebak seperti semua makhluk lain. Sikap baru pada kematian. Kematian hanya menutup gambaranmu. Apa yang hidup di dalammu tak bisa binasa. Bayangkan kamu sedang mengarungi sungai deras yang bergejolak sejak dulu, tanpa awal dan tanpa akhir. Permukaan beriak berwarna-warni, berbusa, berubah setiap detik. Itulah dunia yang kau lihat, dirimu yang kau kenal. Namun di bawah arus, ada tenunan air tunggal yang sama, yang mendorong segala gerak. Itulah kehendak. Selama kamu melawan arus atau berharap arus berhenti, kau lelah dan menderita. Saat kau mengenali air itu sama dengan air dalam tubuhmu, berhenti mendayung melawan dan membiarkan perahumu meluncur, tenang sambil menjaga keseimbangan. Disitulah kau menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan tepian manapun.